Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ma'in. Asyhadu an la syarika lah ilahul awwalil akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'abdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian rahimakumullah, semoga pengajian ini diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan Ta'ala, kita bisa ketemu kembali di malam ini untuk kajian kita yang terkait judul pokoknya akhlak. Sub pokok bahasanya akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah ada 10 macam. Sebagaimana kita lihat di sini. Pertama, akhlak kepada Allah ada takwa. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, cinta dan ridha. Yang keempat, tawakal. Yang kelima, syukur. Yang keenam, taubat. Yang ketujuh, raja dan khauf. Yang kedelapan, muraqabah. Yang ke-9 iffah, yang ke-10 berdoa. Saya ambil topik yang ke-10. Topik ke-10 karena ini yang setiap hari kita lakukan. Insya Allah tentang akhlak pada Allah berdoa ini malam ini paling akhir. Insya Allah ada 3 pertemuan yang sudah kita lakukan membahas tentang berdoa. Saja tadi kita sudah mencapai nomor 14. Kita sudah sampai nomor 14. Sekedar review dan sekalian, doa kita itu bisa mengungguli akal. Jangan pernah kita merasa bahwa dongaku durung diparingi terkabul karo Allah. Karena apa? Apapun yang kita dapatkan, yang kita temui, yang kita terima, itu adalah yang terbaik dari Allah Ta'ala. Aku nyuwun anakku jadi cepet-cepet oleh jodoh, tapi kok gak oleh. Berarti Allah ini tidak menerima doa saya. Alhamdulillah. Jangan. Sekedar pemanasan. Kalau panjenengan untuk bisa terkabul doanya, yang pertama hindari syirik. Menganggap ada sesuatu zat yang bisa menetapkan sesuatu selain Allah. Ono sing gawake, aku gawake iki lho. Bolak-balik gilir wong ayu tok. Misalkan ini ya, hindari itu. Aku nek setiap geblange mbah lho, mesti ono sesuatu yang membuat saya celaka. Sing keselak, sing kesandung, hilangkan semacam itu. Hilangkan syirik. Yang kedua, husnudzon kepada Allah. Allah itu bergantung kepada perkiraan kula panjenengan. Jangan pernah menuduh Allah berbuat tidak baik kepada kita. Yang ketiga, hindari sesuatu yang haram. Nek dari kula panjenengan masih banyak minum yang haram, sesuai dawuh Kanjeng Nabi, gak ditampa dongane
gak ditompo tengah. Yang keempat, doa kita itu jangan mengandung permintaan permusuhan, memutus silaturahim. Jangan ya, jangan. Ingat doa di Kanjeng Nabi ya, dalam kunut nazilah itu kan sampai ditegur Allah Ta'ala. Diseksa atau tidak diseksa suatu umat itu adalah bergantung kekuasaan Allah. Terus kemudian tidak lagi pakai kunut. Yang kelima, ojo putus-putus kita nyuwun. Seperti yang pertama tadi, tidak ada sesuatu yang buruk kalau itu sudah keputusan Allah Ta'ala. Nah sekarang kita akan menginjak pada bab berikutnya. Bagaimana cara berdoa itu? Rasulullah untuk berdoa itu harus mengandung pujian dan sholawat. Faqala Rasulullah SAW, ajalta ayuhar rajulu idza shalaita faqa'ata fahmadillah bima huwa ahluhu wa shalla alayya summa ta'u. Tatkala Nabi duduk di masjid, tiba-tiba seorang laki-laki masuk. Lalu orang tersebut sholat. Setelah selesai yang membaca doa, maka Rasulullah memanggil orang itu dan berkata, wahai kawan. Masya Allah, Rasulullah itu memanggil orang itu dengan kata-kata yang menyenangkan. Wahai kawan, engkau terburu-buru. Jika kau salat, duduklah dahulu kemudian bacalah puji-pujiannya. Maksudnya doa tadi, puji-pujian pada Allah, karena Dia yang memilikinya. Lalu baca sholawat kepadamu dan lalu berdoa. Jadi setelah sholat itu rasa buru-buru ya. Ini dari riwayat yang lain itu ada yang suruh kembali lagi gara-gara apa? Ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasahi oleh air wudhu, suruh wudhu lagi. Belum salat suruh salat lagi. Karena apa? Terburu-buru. Oleh karena itu kalau Rasulullah mengatakan ya, nek badhe sholat panjenengan kita saya kebetulan sudah tersedia makanan ya, di meja, lebih baik makan dulu ya, baru berangkat sholat. Tapi ibu ya harus tahu ya, nek wayahe maghrib ya, ojo pakai jaket darah nih. Al budal maghrib waktu hanya sebentar kan maghrib itu, terus tersedia yuk, makan dulu. Hadisnya ditokir. Jangan ya, yang menjaga darah untuk bapak-bapak dan anggota keluarga yang kira-kira nanti tidak mengganggu sholat. Karena tuntunan sholat, makanlah dulu kalau itu sudah tersedia. Makanya kalau puasa kan ada yang namanya takjil ya, itu bersegera. Di kampung saya itu saya pesan ya, Mas, kalau hari Senin dan Kamis atau pada waktu-waktu hari puasa putih misalnya, tolong rakaat pertama itu golekno surat Sirodowo. Saya sampai pesen itu. Kayak Ustaz tadi, alhamdulillah ya. Rakaat pertama pakai Sabi Kiswar panjang, yang kedua pendek. Karena yang pertama itu sekaligus menunggu makmum yang masbuk, memberi kesempatan itu. Hanya sebagian imam kita ya, itu sujud yang terakhir itu agak panjang, atau rukuk yang terakhir agak panjang. Karena apa? Juga memberi kesempatan barangkali ada yang masbuk, Jadi pengalaman salafus saleh itu macam-macam, termasuk itu tadi ya, rukuk yang terakhir atau ya, yang sujud yang terakhir. Selain untuk berdoa itu bagus, paling dekat kondisi kita kepada Allah, itu juga memberi kesempatan yang masbuk supaya bisa masuk sebagai jamaah. Jadi, wahai kawan, engkau berburu jika masalah
duduklah dahulu, kemudian bacalah puji-pujian kepada Allah Ta'ala karena Dia yang milikinya, lalu kau baca sholawat padaku. Makanya panjenengan ini sebagai wonten doa untuk mengawali doa. Ada puji-pujiannya di antara alhamdulillah ya rahman ya rahim ya, kemudian sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad itu, dan terus baru meminta. Ibu bapak juga begitu, sehingga apa muqaddimah donga di awal ini alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya rahman ya rahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Gusti enjang menika anak kula misalkan ya, anak kula badhe ujian, panjenengan paringi petetah Gusti encer pikiranipun tenang manahipun sehingga saged nggarap soal kanthi sae. Donga basa Indonesia oleh. Doa di dalam kita mendoakan sesuatu boleh. Krungu keluarganya dalam kecelakaan. Setelah itu terjadi ya, ada hamdalah, ada salawat. Ya Allah, saudara saya saat ini mengalami kecelakaan. Berikanlah keselamatan ya Allah. Segera sembuh dari sakitnya. Misal angsal. Sewaktu-waktu Bapak Ibu silahkan berdoa. Donga niku mengungguli akal manusia yang pada pekan lalu saya sampaikan dipun contoh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang gak duwe putra sampai sepuh ning dongane gak pedhot-pedhot sampai sampun sepuh diparingi putra. Nabi Zakaria kan juga begitu dan seterusnya. Ini diingat Bapak Ibu sekalian, mau doa ini tadi awali dengan pujian dengan salawat. Pujian itu minimal hamdalah. Ditambah ya Allah ya Rahman ya Rahim misalkan. Ini ada perintahnya dalam hadis Tabrani, berdoa itu diawali dengan salawat. Ulu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terus kemudian setelah pujian ada sholawatnya. Tidak harus komplit. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Tidak harus gitu. Ini versi Muhammadiyah, di dalam sholat tidak boleh pakai sayyidina. Di luar sholat boleh. Sayyidina diartikan dalam bahasa Jawa itu Sri Paduka, yang paduka, yang mulia itu hanya Allah. Makanya dalam sholat tidak pakai sayyidina, yang buku putusan tarjih sebagaimana yang kita kamu pakai sayyidina, tapi di luar sholat. Di luar sholat monggo, tidak perlu diperdebatkan ya. Monggo silakan pakai di luar sholat. Semua doa terhalang kecuali membaca sholawat dulu kepada Nabi dan pada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sahabat ajma'in dan yang bersamanya. Orang Islam itu bersatunya, toleransinya hebat. Sholawat itu kan dengan secara ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi, Nabi Muhammad dan keluarganya, wa ashabihi, para sahabatnya, ajma'in dan yang bersama. Maksudnya pengikut-pengikutnya. Jadi tiba-tiba ini kalau ada masalah dikit dari tukang saya gak masuk akal ya. Gak masuk akal. Seolah sebaca. Tasawuf kan bukan dibaca kita ya. Gak masuk akal itu kan. At-tahiyatu wa salatu thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kami semuanya ya. Sebagai hamba-Mu didongake bareng, dan terus kita ini sudah saling mendoakan. Jangan mudah kita kontra, jangan mudah kita berselisih. Hendaklah saling memaafkan, saling mendoakan. Syukur kalau bisa saling silaturahim, terus kemudian berkunjung. Ingat,
ibu-ibu niki sing dongane paling mustajabah sering disambati kali putra-putrinya ini diingat-ingat. Gak apal Arabe ya cukup kok dimain tok. Nggih Bu nggih. Bukan Bu. Betul Bu nggih. Paling jauh gitu. Nah, niki Bapak sekalian, ada mukadimah doa yang sering kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang di atas itu adalah puji-pujian, ya. Terus yang terbawah itu sholawatnya. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Segala puji bagi Allah dengan kesyukuran. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kenikmatan itu dan menambahkannya. Ini pujian-pujian pada Allah Ta'ala. Baru nyuwun lagi. Selanjutnya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Kalau kebutuhan sesaat biasanya kita bahasa Indonesia langsung. Ya Allah, puji kula niku ten beri kosan iki minta ngomong duduk umpamane. Bapak pernah mengalami begitu ya. Ngomong salah kan ngomong ini kok kecut nih. Setiap rumah tangga mesti pernah ada konflik antara suami dan istri. Pasti itu pernah ada. Dan itu saya mau jawab itu tadi apa? Tadi rujak ini dalam keluarga. Mereka orang-orang kayak kok hambar ya. Karena sekali tempo itu ada konflik antara bapak dengan ibu. Moga Bapak Ibu sekalian, saya ajak menyampaikan, menghafalkan sekaligus mukadimah doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi. Hamdan syakirin. Lagi. Hamdan na'im, hamdan na'am, hamdan na'imin. Lagi. Hamdan yuwafi ni'amahu, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali, kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik, wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kira-kira gampang kepalanya boleh Bapak Ibu? Tapi tidak sempurna. Biasa donga apa ngirunaken mawon sesama. Tapi ketahui ini bagian mukadimah dari doa. Nah terus nek kula panjenengan badhe nyuwun dhumateng Gusti Allah, minta apapun, jangan langsung ya Allah kula nyuwun selamat. Tidak. Iku
ikutilah khotimah dulu. Misalkan tadi yang pendek bahasa Jawa, alhamdulillah ya Allah rahman rahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Mesti belum ada medal melewati mangkikan, misalkan selain sudah tawakal Allah. Jadi kita bisa sholat waktu dimanapun dan kapanpun kita berdoa dulu. Ingat kemarin sudah kita sampaikan, doa itu ibadah, doa itu simpulnya ibadah, doa itu pedangnya orang muslimin. Panjenengan insya Allah pernah merasakan iki lho, ini tadi karena keluar rumah saya berdoa nyuwun pertolongan Gusti Allah, tawakal Gusti Allah, aku lewat orang kecelakaan dari samping kutok. Akan merasakan begitu. Karena apa? Doa kita itu melindungi diri kita. Allah yang melakukannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jangan lepas dari doa karena manusia itu bersifat lemah. Usaha dan berdoa. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 55, nek donga gak usah bengok-bengok. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Gak usah bengok-bengok. Karena Allah itu dekat kok. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dongane pangeranmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini Bapak Ibu sekalian, coba gimana caranya kita dengan suara yang kita kelola untuk masjid-masjid kita. Jangan sampai ada warga di sekitar masjid yang terganggu karena suara dari masjid. Beberapa waktu yang lalu ada masjid baru di daerah Gedung Kanan. Sudah tahun yang lalu ya, sampai ditulis di Suara Indonesia di Jawa Pos. Ada tetangga masjid itu yang punya anak kecil, ada yang punya orang tua sedang sakit. Radio Suara Banten mulai dini hari sudah dibatalkan. Datang kepada takmir, takmirnya tidak menghiraukan. Ditulis di situ di Quran itu memalukan. Harkat martabat jamaah masjid itu menjadi tercoreng. Sementara tuntunan Islam itu indah sekali kok, indah sekali ya. Lalu untuk berdoa itu jangan bersuara keras. Baca Quran, karena aku pernah melarang ya kalau baca Quran di masjid suara keras, terus kemudian ditegur. Misalkan semacam itu, indah sekali saling menghargai, masya Allah. Terus bagus sekalian, nek tunggu merasa bangga, apa itu nek kita sendirian ya, kita sendirian itu masalah nikmatnya. Kalau kemarin kita sudah memahami, apalagi doa-doa pada waktu yang mustajabah biasanya pada saat salah kanan kiri kita andai. Kemarin sudah ada bahasa kita pelajari waktu yang mustajabah untuk berdoa. Pertama antara azan hingga iqamah. Gunakan waktu kita untuk mendapatkan azan hingga iqamah itu berada di masjid. Nek dalam kita, rumah kita itu dekat masjid, paling bagus sholat sunat, qobliyah dan ba'diyah itu di rumah. Lek cedek, ada azan, kita sholat qobliyah di rumah kita, lek rumah kita dekat. Ba'diyah juga begitu, masuk masjid nanti kita tinggal tahiyatul masjid. Antara azan hingga iqamah, kula penjelasan memanjatkan doa. Ya tadi. Kemarin juga kita pelajari pada sholat itu juga mustajabah, sholat jamaah mustajabah. Yang kemarin kalau kita ikuti dengan pikir baca
tasbih, tahmid, takbir, tutup kalimat tahlil, dosa-dosa kita diampuni Allah walaupun sebanyak widi air lautan. Iman kalau panjenengan sami, apalagi sudah merasa sepuh kados kula panjenengan wis swidak munggah kanjeng Nabi tahu umur umatku wis swidak sampai 70, lebih dari itu. Sedikit sekali. Kadang-kadang kita ini perlu berpikir, ya apa caranya aku sehusnul khotimah? Pas dongo, pas sujud, pas melakukan kebaikan dipundhut kali Allah. 3 hari yang lalu ada ikhtilaf. Ada seorang ustaz baru memberikan begini nih, memberikan tausiah. Langsung suaranya pelan-pelan hilang. Kemudian jatuh tersadar pada kursinya, diambil jabatannya, ditidurkan, langsung tidak ada. Allah memanggilnya. Ini artinya apa? Malaikat maut itu datang pada kita tanpa memberitahu sebelumnya. Makanya upayakan kula panjenengan untuk melakukan kebaikan jangan sampai nanti su'ul khatimah. Waktu antara azannya qomat, kemudian waktu selesai sholat. Kemudian waktu sepertiga malam yang akhir. Jelas ya? Ini hadisnya Rasulullah ya. Allah turun ke atmosfer bumi. Tapi kalau tuntunan Quran dan hadis, jangan pernah berpikir kita dengan logika kita yang awam. Gusti Allah itu turun atmosfer bumi. Ya apa caranya? Wilayah banyak makhluknya yang berdoa. Kita tidak perlu berpikir semacam itu. Itu hanya Allah. Allah punya tangan, Allah punya mata. Jangan kita pernah berpikir tangannya Allah kayak tangannya manusia, tangannya jangan. Kita imani apa-apa yang menjadi sifatnya Allah. Terus kemudian doa orang yang berpuasa. Oleh karena itu ya zikir pagi dan petang, petangnya ambil waktu asar. Waktu asar karena kita kebetulan Senin dan Kamis atau pas hari-hari putih kita puasa. Waktu itu petangnya ambil untuk berdoa. Paginya jelas ya, pada subuh ya, subuh sampai subuh lakukan itu. Terus berdoa sampai pada saat kita dalam kondisi senang, kondisi lapang. Jangan berdoa hanya saat-saat kita butuh. Itu ya perlu ya. Tetapi kondisi lapang kita juga berdoa. Ya, pada saat hati sumpah, mulai dari selesai adzan sampai qomat, mulai salam sampai konco entek sedungu terus apa sumpah hatiku. Apa mbok sumpah keluargaku ini, anakku ini, ponakku ini ya. Jadi berdoalah pada saat-saat lapang. Jadi akhirnya apa? Kebiasaan kula panjenengan untuk senantiasa memperbanyak doa. Allah itu kemudian kita pelajari, Allah itu suka kalau hambanya terus mau berdoa. Nah ini tadi berkait dengan tunggu usah banter-banter. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bukan usah diucapkan, terus dia berdoa. Kepasrahan pulau aja dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher itu paling dekat dengan nyawa kita. Dipotong di sini langsung mati. Allah
lebih dekat daripada itu. Itu sampai orang dalam keyakinan kebatinan itu ya, katanya ilmu ma'rifat. Dia tidak belajar ilmu ma'rifat menunggali kawula lan Gusti. Allah itu bersama kita terus. Di diri kita itu ada Allah. Bukan begitu ya. Allah itu memahami, mengetahui dimanapun kita berada. Kita dimanapun juga itu sangat dekat dengan Allah. Dan terus kalau ada orang Islam, orang beriman yang kuat merasa sendiri, apalagi berbuat keburukan, berbuat maksiat. Kalau umum, aku mau melakukan ini. Terus kemudian itu samanya melecehkan Allah. Pada saat ada orang banyak dan berani, pada saat hanya berdua dengan Allah, kita melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah. Kalau dirasakan kan begitu ya. Jadi manusia orang beriman Islam itu dimanapun merasa bersama Allah. Allah melihat kita, Allah mendengarkan apa yang kita rasakan, kita ucapkan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dipun bisikkan oleh hatinya, bukan oleh lisannya. Kalau kita sholat kan dibisikkan lisan kita, lidah kita. Nah ini Allah lebih halus lagi. Dibisikkan di hatinya, dinengen gak diomongki. Ini kalau Allah perso. Ini biasa pun sering mendengar. Ini saya tak dengar anakku, Masya Allah, lulus. Ternyata mencapai umroh. Umroh itu nilai tertinggi dalam ujian di perguruan tinggi. Tak tahu lagi, tak dengar muka-muka, segala paling. Iku saya dengar ya, apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Allah sudah tahu. Sampai Allah memberikan pernyataan, kami Allah lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Kami itu dalam bahasa Indonesia lah, banyak orangnya. Kami itu bahasanya Allah Ta'ala, maksudnya ada proses menuju ke sana. Apakah orang itu memiliki ketakwaan yang bagus sehingga senantiasa Allah membersamai dia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nek kula panjenengan berdoa, jangan pernah ragu-ragu. Yakin dijawab Allah dengan hati yang tidak lalai. Ini kanjeng Nabi dawuh. Berdoa kamu kepada Allah dengan kamu dalam keadaan yakin akan dikabulkan dan ketahui bahwa Allah tidak mengabulkan dari doa hati yang lalai dan apa. Bapak Ibu, kadang-kadang saya mungkin lisan kula panjenengan demi mil. Tapi hatinya tekan mendidih, pikiran tekan mendidih. Jadi sekarang kita salatnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tapi di hati kita, pikiran kita kadang-kadang tidak di Allah Maha Besar di depan kita. Belum begitu dari rumah saja. Kemarin dulu sudah saya sampaikan. Kalau panjenengan menghadap kepada pembesar atau orang atau pejabat orang yang kita hormati, dari rumah pakaian sudah najis. Tapi mau menghadap Allah yang Maha Besar, kita terkadang ala kadarnya. Lambi seluruh dino tentang dino sang bendera pena yang digawe menuju masjid. Kanan kirinya jadi tidak enak. Atau bahkan pakaiannya tidak menutup aurat dengan baik dan seterusnya. Jadi jiwa kita tidak tertanam dengan apa yang kita lakukan secara fisik. Misalkan Subhana Rabbil Azim waktu kita rukuk, Subhana Rabbil A'la waktu kita sujud. Maksudnya waktu rukuk itu kita kesombongan hilang. Yang Maha Agung itu hanya Allah. Jadi kalau niki alim Gusti, kalau niki boten ada napa-napa, kalau niki berdaya. Sing agung panjenengan itu.
Subhanallah, Masya Allah ya mati. Kulo niki ndek derajat kulo itu rendah. Ingkang derajat paling tinggi panjenengan. Jadi apa? Dari rukuk sujud itu sudah membawa kita kondisi tidak akan takabur. Kalau kita kaya, ya, pangkat kita tinggi, maka kita akan takabur. Nanti ini mobil saya paling gede, misalnya. Rumah saya paling gede, wibawa saya paling tinggi. Enggak. Subhanallah, subhanallah. Itu bacaan Rasulullah waktu rukuk dan sujud. Terus ya, ada diganti, Rasulullah setelah menerima wahyu, idza jaa nasrullah, ganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, sampai beliau wafat. Ikan mau suci itu panjenengan Gusti. Panjenengan itu pengiran kulo, di bahasa Jawa. Kan di memuji di tempat juga Gusti, kulo nyuwun sepunten sedaya dosa kulo. Hebat sekali bahasa ini. Subhanallah, ingkang musuh panjenengan. Wa bihamdika, kan di memuji di tempat kulo. Rabbana pengiran kulo, Allah maghfir kulo nyuwun sepunten sedaya dosa kulo. Cobi panjenengan raosaken wonten mana niku. Nek kula pas gerak sakit, doa itu bisa membawa air mata kita keluar. Ojo-ojo aku pada salat itu mati. Pernahkah merasakan semacam itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun panjenengan Gusti kula nyuwun, panjenengan kula nyuwun tulung. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan bantu bagaimana. Ingkang ngerti orang Islam loro budal rumah sakit Nasrani. Biasanya dia loro dulu cepat mati ini. Kok malam-malam ini rumah sakit Nasrani kamu bilang, ampun. Rumah sakit negeri atau rumah sakit Islam? Ingat-ingat ini. Jadi apa yang kita ucapkan dalam sholat itu tolong juga dirasakan dalam hati. Insya Allah kalau nggak ingin kesusun teh sholatnya, terus cepet-cepet. Jadi merasakan mulai takbiratul ihram. Sing moho agungnya punya Allah. Sing saya tinggalkan di luar ini kecil semuanya. Mulai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta min masyriq dan seterusnya. Itu dulu Allah, kula nyuwun kesan kula panjenengan saking kesalahan kados dene tepipun wetan kali kila misalkan barangnya semacam itu kan, itu doa kita. Ini wajah dan seterusnya boleh sekali. Ada 7 macam yang bisa dibaca setelah takbiratul ihram. Nah, kula dilapori kali kanca dai sing sekali saniki desa-desa niku nek salat 5 waktu kaya wong tanweh. Jadi mari Allahu Akbar takbiratul ihram gak nganggo doa-doa iftitah wae. Gak nganggo kabira langsung Al-Fatihah. Terus mari kun maca Quran suratnya pendek-pendek. Taruh lagi pendek-pendek. Apa ora mempelajari ya bahwa bacaan yang paling besar pahalanya itu bacaan Quran adalah bacaan sewaktu sholat. Ya memang imam jamaah yang memang punya tanggung jawab dengan makmumnya. Jamaah sepuh-sepuh lawan bolak-balik demek. Jadi makanya Rasulullah kan ngajari ya sebelum takbiratul ihram menghadap jamaah. Dan tasawuf itu biasanya ada tambahan lagi, terus rapat baca pelangopan ini. Rasulullah itu melarang kita pelangopan selain ditutup atau dicegah. Terus gerakan kita tidak barengi, tidak mendahului gerakan imam atau tidak ngareni. Kadang-kadang ada jamaah saya sujud ya, imamnya wis etital atahiyatul lillah sujud
mendahului dari Kanjeng Nabi, besok dia memaksa wajah kita, kepala kita akan berubah menjadi keledai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi semacam ini. Kayak salat saat ini di masjid, ada di masjid. Kalau datang salatnya pada saat yang paling awal, paling depan. Karena Rasulullah itu kalau salat mesti ada sutrohnya, batasi ngarepin. Nek boten ngarep niku nggih cagak. Cuma nek cagak niku boten kabeh ngarepin cagak umatku kangelan. Karena apa Rasulullah tidak boleh melewati depan orang sholat. Oleh karena ambillah soft terdepan, tidak mengganggu jamaah yang mau masuk. Usia sholat kalau apa? Ada batasnya. Soft itu adalah tembok. Kalau ibu-ibu ada ini apa namanya? Kesel ya? Ada. Nah, ini dengan hati yang tidak lalai kalau kita berdoa, yakin akan dipenuhi. Yakin akan dipenuhi ya. Doa umat Islam yang tidak mengandung kesyirikan, yang tidak mengandung perpecahan dan seterusnya yang saya sampaikan tadi akan dipenuhi dalam bentuk 3. Pertama, dipenuhi seperti apa yang diminta. Yang kedua, dipenuhi setara dengan apa yang diminta. Ya Allah, kula nyuwun penghasilan yang saya yang kata saged nikapi anak kula kuliah ngantos tuntas. Ternyata penghasilannya tidak diberi tambah. Ditambah apa? Putranya dapat beasiswa. Misalnya ini ya, setara. Yang ketiga, dipenuhi besok di yaumil akhir. Yakin akan dipenuhi. Jangan pernah ragu kita. Terus kemudian ya, mengangkat tangan. Mengangkat tangannya ada 3 macam. Kalau di Arafah, angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa. Kalau sholat minta hujan, agak tinggi. Kalau yang biasa di depan wajah kita. Ojo dibiasakan dongo niku kaya wong salasan. Tangannya di dengkening dengkul terus ngeten. Jangan. Ini depan ini. Depan ini juga ada 3. Dari sini bawahnya bawah lagi. Tapi tidak disendek kita dengkul ini. Yakin ya? Allah akan mengabulkannya. Terakhir ini tadi 3 macam ketergambaran yang saya sampaikan. Nah, ini selesai. Terima kasih. Monggo kita tutup sesarengan dengan bacaan Kaful Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.